kumaha kolot bisa ngasuh anakna kalau secara ekonomi mereka berat. Ketika semakin banyak temuan, apalagi trennya semakin meningkat, gitu kan? Ini sebuah prestasi atau sebetulnya sebuah kemunduran? Boleh nggak? Boleh jadi gitu ya. Kejahatan anak di zaman Abu Jahal itu kan sebenarnya lebih banyak gitu daripada sekarang gitu. Tapi mereka kan nggak tahu. Nggak ada medsos, informasinya nggak cepat tersebar, nggak beranian. Nah kan dewas oge dikasih gede banget gitu ya. Seperti misalnya dalam kasus korban kekerasan seksual anak misalnya, dia berpotensi menjadi pelaku loh di masa depan. Saya mendapati persoalan yang ada pada anak itu satu, ketika anak itu ekonominya menengah ke bawah, dia diakrabkan dengan alkohol. Di salah satu kecamatan di Tasik Utara, beberapa hari yang lalu, anak SMP dan SD pesta ciu. Kunaon gening ujang teh gening kitu. Nonton. Apa gitu? Nonton video. Mungkin orang tuanya lupa, tidak dihapus, sehingga video itu ditonton oleh anaknya. Gitu, sehingga ya saya pesanlah buat bapak-bapak yang ada di sini, dihapus videonya. Supaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah lagi di perspektif kita akan membicarakan satu hal yang sangat besar sekali, yang kadang luput dari pembicaraan kita semua, yaitu soal perlindungan anak dan peristiwa kekerasan yang menimpa mereka. Obrolan kita ditemani oleh Kang Ato, Ketua Komisi KPAID Kabupaten Tasikmalaya, ada Kang Denny Dailani, anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya, ada Abah Apip Ipan Permadi, calon anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, luar biasa, yang juga hari ini menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD. Ada Kang Asad Muslim, aktivis yang sekarang jadi anggota DPRD. Nyalon lagi. Dan obrolannya santai saja. Teman-teman dari DPRD juga bisa bertanya atau mendalami persoalan. Yang jelas kita perlu mendengarkan kedalaman persoalan soal perlindungan anak di Kabupaten Tasikmalaya dari Mas Ato dulu. Ya. Pertama mungkin ketika kita itu berbicara anak, saya garis bawahi dulu bahwa yang namanya anak itu menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 di bawah 18 tahun. Maka itu adalah kategori anak. Gitu, satu itu. Kemudian yang kedua, di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa barang siapa yang melakukan tindak kekerasan dalam bentuk apapun kepada anak, maka akan dipidana penjara minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Dan apabila itu pelakunya orang terdekat, seperti ayah kandung, ayah sambung, atau orang terdekat lah, maka ditambah sepertiganya. 5 tahun, jadi 20 tahun. Mangna Wana. Ya, guru baik formal maupun informal itu masuk kategori orang dekat. Perjalanan di periode saya menjadi ketua KPAI tahun 2017 sampai dengan tahun 2022, kurang lebih saya menangani kasus itu 512 kasus. Iya, 512 kasus. Di mana 512 kasus itu 73% didominasi oleh kasus cabul. Gitu. Keduanya baru narkoba. 73%. Ya, itu kasus cabul. Kemudian yang berikutnya penyebab kekerasan anak itu kenapa terjadi. Dari periode saya yang pertama 92% itu penyebabnya adalah pola asuh. Gitu. 92% orang tuanya mengalami perceraian. Gitu. Ditambah mungkin tahun 2022 kemarin angka perceraian kita juga cukup tinggi nih di Jawa Barat. Kalau tidak salah kita menduduki peringkat keempat. Gitu. Di tahun 2022 juga kemarin perkawinan anak yang di bawah umur kita peringkat 1 se-Jawa Barat. Gitu. Kita peringkat 1 se-Jawa Barat. Gitu. Terus yang berikutnya dari beberapa fakta-fakta peristiwa itu begitu masuk di tahun 2003 awal, ini bobot kasusnya agak berbeda. Aneh gitu.
apakah memang seiring perkembangan digital itu juga saya pikir ikut mempengaruhi atau gitu. informasinya lebih cepat Atau informasinya lebih cepat gitu. Jadi misalkan ada beberapa kasus yang memang kasus itu di luar nalar terjadinya. Apakah memang mereka tingkat kesadaran yang melapor ke kitanya cukup tinggi? Gitu. Mungkin ada di tempat yang lain tetapi tidak dilaporkan gitu. Tetapi di awal-awal tahun 2023 ini memang bobot kasusnya lebih berat dibanding 5 tahun ke belakang. Contoh misalkan seperti beberapa hari yang lalu ada percobaan ayah kandung nyunatin dengan silet, dalam tanda kutip kesannya memotong gitu ya, memotong alat vital si anak gitu. Kemudian ada juga di ayah kandung. Kemudian ada ibu kandung yang mencoba menusuk anaknya dengan pisau gitu ke kepalanya gitu, memotong jarinya, itu juga ada. Terus ada beberapa oknum dalam tanda kutip oknum guru ngaji, kekerasan di beberapa pesantren ini juga terjadi gitu di kita. Orang-orang dekat baik ayah kandung maupun ayah sambung, intensitas melakukan kekerasan seksual kepada anaknya juga di kita itu cukup tinggi gitu. Misalkan di tahun sekarang kurang lebih ada 5 kasus di Kabupaten Tasikmalaya kasus incest gitu. Kasus incest itu ada 2 ayah kandung yang memang mencabuli anak kandung, dan ada 3 ayah sambung yang mencabuli anak kandung gitu. Anak sambung gitu. Bahkan ada satu desa gitu. Satu desa kasus yang sama. Satu desa kasus yang sama, ayah sambung menggauli anak sambung. Nah, itu di kita seperti itu. Terus kemudian yang berikutnya, maraknya bully di beberapa tempat. Sebetulnya bully ini dari zaman sejak dulu kita kecil juga ada gitu. Tetapi kemudian bully ini kalau saya membaca semakin tidak terkontrol gitu. Terjadi di beberapa sekolah segala macam. Yang tidak terkontrol itu kita menganggapnya biasa, orang tua menganggapnya biasa, guru menganggapnya biasa, tetapi anak menganggapnya tidak biasa gitu. Sehingga ada beberapa anak yang memang, saya kemarin mendapati sebuah kasus gara-gara diduga oleh dibully sampai anak itu bunuh diri. Gitu, ada itu di kita. Ada Gitu, ada di kita. anak gitu. bunuh diri gara-gara dibully. Gara-gara dibully gitu. Dibully ya. Diduga dibully oleh netizen. Gitu. Iya, gitu, karena bermain di digital itu gitu. Jadi saya pikir peristiwa-peristiwa ini yang memang sering kita temukan di awal-awal tahun ini gitu. Sehingga saya pikir persoalan ini memang butuh diintervensi dari semua pihak gitu, karena persoalan penyelenggaraan perlindungan anak ini bukan hanya semata-mata tugas pemerintah, KPAID gitu, bukan hanya semata-mata itu, tapi saya pikir butuh intervensi. Semuanya juga butuh ngeroyok persoalan ini gitu. Karena sejatinya bahwa ketika kita berbicara anak ini kan berarti kita berbicara politik di masa yang akan datang gitu. Ketika kita berbicara anak hari ini, maka sejatinya bagaimana kita bisa menciptakan kader-kader di masa yang datang itu terbebas dari bully, terbebas dari kekerasan dalam bentuk apapun. Ketika hari ini kita bisa menjaganya, maka ke depan pun iklim kita akan jauh lebih baik. Ini yang saya pikir perlu dicermati, perlu diketahui oleh semuanya gitu. Sebab tanpa ada intervensi dari semuanya, apalagi kita tidak tahu, ini yang kemudian menjadi miris buat kita. Saya pikir itulah sebagai pembuka apa yang memang sesungguhnya terjadi pada kita. Tetapi satu kali lagi bahwa persoalan ini apakah di kita belum serba ada gitu di Tasik gitu. Saya pikir ini persoalannya karena memang infrastruktur di kita jauh lebih lengkap dibanding teman-teman di daerah yang lain gitu. Keberanian untuk melapor di kita lebih tinggi, akses juga lebih mudah gitu. Terus satu lagi, untuk lapor ke kita itu gratis, tidak dipungut biaya seperak pun gitu. Sehingga tidak ada beban mau lapor atau berarti orang untuk kudu sebang, kita tidak ada. Misalkan kita hari ini nih di kantor kita tuh sekarang sedang ada salah satu korban dari kecamatan yang paling selatan, itu kita simpan di kantor kita gitu, dengan dugaan kekerasan seksual, kemudian video suruhnya itu disebar gitu. Dan tren anak-anak kita hari ini itu ketika pacaran itu berlebihan pacarannya gitu. Dan ironisnya gitu, pada saat melakukan hubungan yang tidak senonoh itu direkam, dan pada saat putus kemudian disebarkan melalui media sosial gitu. Ini yang saya pikir yang tadi saya katakan bahwa ini butuh intervensi dari semua pihak.
Momentum ini adalah sebuah momentum bagaimana kita bisa bersama-sama bahwa tugas kita memang sejatinya hari ini, besok, dan seterusnya bukan tugas yang memang kaleng-kaleng, karena ini menyangkut persoalan masa depan kita di Kabupaten Tasikmalaya. Kalau dari sisi tren perkembangan kasusnya, tahun demi tahun itu menurun apa naik? Selalu naik. Sejak di periode saya 2017 sampai tahun 2022 itu naik. Sekarang di awal tahun 2023 di bulan yang sama ini mengalami kenaikan sampai 160% dibanding 1 tahun yang lalu. 160%. Gitu. Jadi biasanya iya. Saya boleh memotong begini. Iya. Tadi saya cerita tentang bahwa ada 500 sekian kasus, 512. 515 kasus di periode kepemimpinan Kang atau di ini ya, di KPAID itu di tahun pertama. Ya. Periode pertama ya, 500. Itu 500 itu dari sekian berapa anak yang ada di Tasik itu. Ya kan dari tadi penduduk Tasik itu kan 1.900.005 gitu ya. Itu kan boleh jadi kan gini ya, keberhasilan tadi itu. Apakah memang ini sesuatu yang sebetulnya sudah ada tapi kemudian terungkap? Betul. Karena kinerja kita, karena keberanian orang melapor, ya kan tadi keberanian karena ada lembaga-lembaga tadi. Sebetulnya kita itu lebih lengkap. Apa infrastrukturnya, aturannya sudah kita buat, kemudian KPAI dan juga bergerak, kemudian orang dimudahkan untuk melapor, barangkali juga itu ya. Betul. Apalagi 1 tahun itu. Karena boleh jadi gitu ya. Kejahatan anak di zaman Abu Jahal itu kan sebetulnya lebih banyak gitu sekarang gitu. Tapi mereka kan nggak tahu. Nggak ada medsos, informasinya nggak cepat tersebar, kemudian keberanian. Nah kan Dewas oge di Tasik gede banget gitu ya, 500 kemudian dan 73% didominasi oleh India. Karena nanti ya era ongkoh, kemudian tapi ada juga mungkin ini baiknya kinerja dari ini atau apa segera mengungkap gitu. Ya. Atau gini Mas, mungkin saya dipotong. Saya malah khawatir Pak Muhajir, saya khawatir itu 512 ini fenomena gunung es. yang saya khawatirkan masih malah. banyak kasus yang belum Ya, ini kan puncak gitu loh. Ya. Karena tadi mungkin ada keberanian orang melapor, tadi bahaya gitu ya. Yang saya khawatirkan ini kan 512 itu fenomena gunung es coba. Kalau ini 512 ini puncaknya, ke bawahnya 5.000. berapa? Ya, gitu. Itu yang saya khawatirkan. Jadi itu kan sebetulnya kalau tadi Abah menyampaikan bahwa anak di kita itu kan kurang lebih ada 430 sekian anak. Gitu. Dari 1,7 juta itu. 1,9. Kalau terakhir berarti sekarang statistik kita itu anak itu di kita sudah mencapai 500 sekian ribu. Gitu. Apabila dilihat rasio ya memang jauh gitu ya gitu. Apabila dilihat dari rasio itu, tapi yang perlu memang kita pikirkan itu bahwa memang kita disediakan fasilitas yang luar biasa, medsos segala macam, jadi kita bisa memperkenalkan lembaga ini dengan baik gitu. Bahkan di Ciamis itu belum ada KPAI itu belum ada, itu lapornya ke kita gitu. Daripada lapor ke Jakarta capek, yang mahal, mending dia haratis, kan begitu gitu. Garut itu belum ada Pak gitu, ke kita juga lapornya gitu, lapornya ke kita gitu. Dari mana anggarannya? Ya nggak mungkin dari pemerintah daerah dong, kan nggak mungkin, berarti dari kita gitu. Terus yang berikutnya bahwa nanti boleh dicek baik di Polres Kota maupun di Polres Kabupaten, angka kriminal tertinggi itu adalah kekerasan seksual. Itu data di kepolisian gitu, kekerasan seksual gitu. Bahkan saya melakukan dialog dari kasat ke kasat. Nah, kan di Tasik gitu. Ini terlepas, iya. Terlepas apakah memang ini, kalau saya ngelihatnya bahwa suatu hari saya ditanya oleh bapak ulama, termasuk mungkin juga ditanya sama Bapak Bupati, gitu. Ye eta kunaon kieu? Gitu. Maka jawaban saya, mereka berani Pak untuk melapor. Mereka berani untuk melapor. Gitu. Mereka berani untuk melapor dan mereka berani bahwa keberadaan dia ketika melapor itu, identitasnya itu dapat disembunyikan dengan baik dan benar. Gitu. Jadi kasus yang sebetulnya hari ini ada di media, ada di mana, itu kasus anu moncor gitu. Anu orang tak apa. Terus kemudian kadang-kadang ada beberapa yang memang masyarakat tidak kondusif segala macam, sehingga ya dengan perkembangan media sosial gitu. Mas,
saya kira gini ya. Ini harus didiskusikan itu sebetulnya akarnya dulu. Sepakat. KPAID udah kita diskusi soal akar masalahnya itu biar kita enak nyari solusinya, Mas. Ya. Kan gitu. Ini dari saya dulu misalnya gini. Saya karena saya juga pernah terlibat beberapa kasus pendampingan beberapa kasus ini kan, kasus soal kekerasan anak ini kita juga pas kemarin saya di Ansor saya sempat mendampingi beberapa kasus. Saya tuh mikir ini akarnya apa sih masalahnya gitu ya? Kan sekarang sudah purnawirawan, Pak. Dulu pas saya di Ansor kan gitu kan. Nah, apa namanya? Ketua bisa saja. Saya berpikir itu ini akarnya apa? Saya pernah saya baca di Kompas hari ini ya, kebetulan temanya masalah anak ya. Iya. Ya soal pola asuh, soal bagaimana peran orang tua gitu ya. Bagaimana memaksimalkan peran orang tua. Nah, saya malah berpikir pada suatu hal yang paling fundamental, Mas, kalau menurut saya ya. Kenapa anak-anak kita menjadi dalam tanda petik terlantar seperti ini gitu? Ketika kita kembalikan ke orang tua, gitu, mungkin iya, karena berbeda dengan zaman kita dulu misalnya kan. Sangat berbeda. Dari mulai kecepatan informasi, digital, segala macam gitu ya. Kemudian soal pola asuh anak, kalau saya bilang seperti ini. Mungkin ini terlalu menyederhanakan juga Pak Muhajir ya. Kumaha kolot bisa ngasuh anaknya dengan benar, bukan dengan benar ya, mungkin dengan benar, dengan tepat, dengan waktu mereka untuk asuh anak. Kalau secara ekonomi mereka berat. Jadi kalau saya kemudian saya menarik ini bisa kita diskusikan ya. Saya menarik semua persoalan kekerasan anak ini pada persoalan yang lebih fundamental, ekonomi bangsa ini. Ya gimana misalnya orang tua mau ngurus anak ketika psikolog tim itu hudang subuh kudu geus neangan duit nyari nafkah, dia pulang sore. Kan seperti itu atau sebaliknya. Dia tidak ada waktu untuk anaknya. Nah, kalau ini dibiarkan terus, Mas, tadi itu saya khawatir itu lebih jauh lagi bonus demografi bangsa ini itu malah menjadi sebaliknya, malah menjadi kutukan. Gitu. Malah jadi kutukan kan gitu. Ketika ini kita tidak kita diskusi lah dengan penyelesaian cara apa misalnya. Buat saya semuanya kembali ke keluarga. Kembali ke keluarga semuanya. Dan orang tua, kita tidak bisa juga menyalahkan orang tua yang jadi itu bisa ngedidik anak. Sementara ya saya kan kudu nengan duit. Saya kan kudu nyari nafkah. Ada bapaknya yang pergi merantau keluar daerah. Ada yang ibunya dari pagi sampai sore harus cari nafkah, anaknya terlantar ngomel HP. Sementara kita juga pendidikan ke masalah itu juga nggak masuk. Nah, ini saya kira akar persoalannya. Jadi ini persoalan yang fundamental. Makanya kemudian saya khawatir juga, Mas, apa yang kita lakukan hari ini itu kemudian hanya menjadi hanya kemudian menyelesaikan hanya mematikan ini aja di permukaan aja gitu. Sementara akar masalahnya tidak pernah kita sentuh. Karena ini saya pakatan Mas tadi ini bahaya loh. Ini bahaya loh buat generasi kita sekian tahun ke depan itu. Ya, tadi Mas Ato di pembukaan udah bilang ya, kalau ini rata-rata berawal dari kasus perceraian. Ya, pola asuh. Betul. Nggak, maksudnya dari sekian kasus itu berapa persen yang korban anak ini tuh anak yang orang tuanya bercerai? 92%. Oke. Perceraian ya, yang akan berujung pada pola asuh. Rata-rata orang bercerai karena apa coba? Hari ini faktor ekonomi. Faktor ekonomi loh. Faktor ekonomi. Oke, Kang Denny. Kalau saya justru berbeda dengan apa yang disampaikan Kang Asep. Boleh berbeda dikit? Harus dong. Iya, harus. Kalau menurut saya, ya kan kita perfektif. Urusan polisi nanti. Kalau sama jadi nggak seru, gitu kan. Justru kalau saya lihat ekonomi ini bukan itu yang paling utama, gitu kan ya. Karena kalau misalnya bullying anak dan sebagainya, gitu kan, jangankan di kita sebetulnya. Negara-negara maju saja yang level kesejahteraannya sudah di atas rata-rata, tetap aja masih terjadi kasus-kasus bullying seperti itu.
gitu. Apalagi misalnya di kita juga mungkin perceraiannya juga tidak hanya faktor ekonomi gitu kan. Faktanya banyak gitu kan di kota-kota besar justru yang memang misalnya orang tuanya ada gitu kan, tapi karena kurang perhatian terhadap anaknya, justru anaknya juga yang sering jadi korban. Gitu. Beberapa kasus lah misalnya yang baru-baru sekarang misalnya kasus yang Dirjen Pajak itu, mereka bukan orang miskin kok. Gitu. Terus yang dibulinya juga bukan orang biasa-biasa saja, bukan orang ekonomi rendah, justru ini levelnya ditaruh ditaruh menengah ke atas gitu loh. Nah ini jadi menurut saya bukan hanya sebatas faktor ekonomi saja gitu. Yang terpenting tadi saya setuju, pertama karena pola asuh gitu kan. Jadi pola asuh itu tidak hanya orang tua yang miskin saja gitu kan, tapi orang yang berada juga. Justru ini yang jadi sering melakukan anaknya yang jadi korban, atau misalnya anaknya yang melakukan kekerasan dan sebagainya. Jadi menurut saya ya faktor ekonomi tidak hanya salah satunya, yang terpenting pola asuh, yang kemudian juga ya untuk hal ini memang tidak cukup sebatas satu pihak saja, memang butuh semuanya terlibat, dari mulai KPAI, pemangku kebijakan, pemerintah, kemudian juga guru, orang tua, semuanya memang harus bersatu. Gitu. Nah, ini ada yang pelakunya guru. Tapi Oke Mas, kalau misalnya tadi Kang Denny ya, kalau misalnya kita lokalisir Tasik lah, kasus Tasik dulu. Kan kita terlalu jauh kalau misalnya ngobrol cerai di Jakarta kan artis unggul, benar kan gitu ya. Gitu. Tapi mungkin ini bisa kita presentasikan Mas, di dalam 12 kasus misalnya, atau mayoritas kasus di Tasik, dalam temuan KPAI itu seperti apa? Karena kalau yang pernah saya dapati misalnya, ini kasus perceraian di Tasik itu ya rata-rata kasusnya kasus karena faktor ekonomi. Iya. Pola asuh juga rata-rata Itu nggak apa-apa, yang penting kan kawin lagi. kemudian kasus ini. Terus gini, misalnya kan kekerasan, pencabulan ayah sambung kepada anak sambung. Itu kan gara-gara perceraian juga. Kan seperti itu. Belum lagi kalau misalnya merempet lagi, Mas. Kalau kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia miskin, rumahnya kecil, tempat tidurnya kemudian padempet, pagesek. Ini kan semua tidak punya ruang privat gitu. Si anak tidak punya ruang privat karena kemiskinan ini kan. Itu fakta. Salah satu peristiwa itu terjadi. Tapi saya pikir kembali lagi kepada akar masalah tadi itu. Jadi memang persoalannya di kita itu kan kompleks. Ekonominya juga ada. Kemudian pendidikan juga di situ masuk. Efek media sosial juga saya pikir masuk di situ. Terus sistem saya pikir pendidikan di kita juga menurut saya tidak begitu menyentuh kepada kearifan lokal yang berbasis perilaku anak yang menyentuh. Ini juga kurang kena gitu menurut saya gitu. Tapi faktor ekonomi tadi itu, jadi suatu hari saya pada saat itu melakukan sebuah investigasi di mana kasus itu diduga anak-anak SD sudah bersetubuh dengan teman-temannya. Anak SD bersetubuh? Iya, dengan teman-temannya. Luar biasa. Terus kemudian saya melakukan dialog tuh dengan anak-anak itu. Saya dialog, kenapa kamu melakukan itu? Gitu. Ternyata gitu. Mungkin kamar dia dengan kamar orang tuanya itu tidak disekat dengan tembok. Jadi disekat itu hanya dengan gordeng, Pak. Gitu. Kebetulan ayah sambungnya itu nyaba. Gitu, nyaba. Jadi kalau pulang gitu, dia tuh sudah punya asumsi itu pasti berhubungan badan kedua orang tuanya. Besar wajeng bohlam di lamotan teh tama supaya hurung cenah. Gitu. Gimana? Gimana bohlam di lamotan? Mati gitu di lamotan cenah si bohlam teh dang ada ngepeting nah kita mah gitu. Terus can nyambung ya. Aku rada ini masih anak-anak. Jangan sampaikan sesuatu yang ini berat-berat nanti di ini. Betul. KDR. Kemudian dari situ bahwa dia terpicu untuk melakukan hubungan badan dengan temannya karena setiap kedua orang tuanya melakukan berhubungan badan itu dia lihat, dia ngintip. Gitu. Berarti kan faktor ekonomi juga masuk. Faktor digital, anak laki-lakinya itu saya tanya lagi, kunaon gening ujang teh gening kitu. Apa gitu. Nonton video. Mungkin orang tuanya lupa. Tidak
tidak dihapus, sehingga video itu ditonton oleh anaknya. Gitu, sehingga ya saya pesanlah buat bapak-bapak yang ada di sini, dihapus videonya. Dihapus Pak. Abang gini nih algoritma, ingat yang saya ceritakan. Jadi kalau YouTube itu meskipun sudah ditutup, kalau yang sering itu bakal kelihatan Bang Denny. Jadi pas anaknya karena di situ algoritma, gitu ya. Ada kategori bahaman itu mah dewasa udah. Yang dewasa kunci itu. Ya, saya dulu boleh ya gini. Saya pikir ya, yang disampaikan beberapa tadi memang ini bukan bahan apa ya. Pertama, kita jengah juga mendengar bahwa ada sekian ratus kasus di Tasik. Sementara itu kalau di rata-rata mungkin menjadi paling banyak dari daerah lain. Nah, meskipun kita bisa mengatakan, infrastruktur yang bagus, anak yang berkasus berani lapor, atau karena di kita udah punya infrastruktur lebih baik gitu, atau sehingga lebih banyak tergali. Jadi tidak harus kok Tasik tuh geningan. Ya, seperti yang saya tadi, mungkin di daerah lain atau pada zaman lain itu justru tidak terungkap di Tasik gitu. Tapi tentu saja ini kan jadi bahan perhatian. Apa yang disampaikan oleh Kang Asep itu, jangankan ini 500, yang belum tergalinya berapa gitu. Mungkin bisa kalau dikuadratkan menjadi berapa gitu kan, kalau fenomena gunung es itu jadi lebih banyak. Jadi, nah, saya lebih menyoroti kan bukan sebenarnya yang disebut tadi kekerasan kepada anak itu sebenarnya bukan hanya itu, meskipun yang mendominasi itu adalah kasus kekerasan seksual. Tapi mungkin banyak lah, bullying juga, perundungan, membawa naonnya sebut kata gitu anak-anak tuh. Kalau istilah kita sesuatu yang dianggap biasa itu sebetulnya, karena memang tadi kultur kita yang tidak bagus dalam menginikan anak gitu. Kita itu kadang lupa, sering fokus, kita juga sebagai orang tua ya. Dulu itu kan kita sering fokus pada kekurangan anak, ya kan? Aduh, saya rada bingung. Fokus pada kekurangan anak, sehingga kemudian kalau anak kurang itu kok didorong. Anak itu dipaksa untuk bisa sesuatu yang tidak dia mampu. Akhirnya depresi. Betul. Gitu ya. Dan ini kemudian ya hal yang lain mungkin ada saja, walaupun belum terungkap begitu. Ada anak yang ya kan pernah juga di satu daerah anak yang kemudian ini sama teman-temannya disuruh menginikan kepada hewan gini ya. Ya. Melakukan itu kan bullying ya. Jadi ingat Pak Wagub. Jadi Terus saya dibully orang se-Indonesia karena Pak Wagub ngomong gitu. nah gitu kan, kebiasaan kita gini, gitu. Kebiasaan kita juga secara kultur gitu, mencari yang salah kemudian diangkat yang salahnya itu. Yang tidak tahu cari aja sendiri. Padahal gitu ya. Padahal kita sudah sangat diajari gitu ya. Ya fokus kita pun pada kebaikan, lain sakartum. La ajidanakum. Kalau kita fokus yang kurang di anak itu apa? Jangan cari kurangnya, tapi lebihnya apa anak ini? Barangkali Pak Mahajir itu justru pinternya dulu di matematika jelek terus. Oh, bahasa Arab. Tapi tahu mungkin ini sejarah kata Larway gitu. Ini kan didorong sejarahnya. Ya gitu ya. Ya baik. Kalau Bang Denny itu kan tiba lagi teu bisa nambahan. Tidak bisa ngalikeun. Nah bagi we. Aja murahan. Politisi gitu. Anak itu mungkin tidak bisa pelajaran yang lain, tapi di satu sisi yang itu. Ini juga yang kultur yang harus dibangun di kita ini. Karena bicara tentang anak itu kan sebetulnya tadi bicara tentang kemungkinan kita akan menjadi negara yang memiliki usia produktif terbesar di dunia, mengalahkan mengalahkan Cina, mengalahkan India gitu. Dan anak itu kan titipan masa depan, bukan warisan masa lalu. Jadi justru di kita. Balik lagi ke saya tambahkan, kalau misalkan tadi ini hanya fokus betul ya, ada faktor ekonomi, faktor kemiskinan, salah satu faktor. Tapi ada juga faktor yang lain. Karena ternyata kan kita kalau melihat ke situ, di Jepang juga ternyata tinggi gitu, di negara-negara yang di Amerika juga yang sejahtera gitu, tinggi juga katanya gitu. Di wilayah-wilayah yang ini di pesantren, di sekolah asrama, ternyata maaf ya, di ruang-ruang tempat-tempat keagamaan yang lain juga malah ternyata paling tinggi kalau diungkap ya.
ada misalkan mohon maaf ada pemimpin agama di tempat itunya tertentu lah, kemudian ternyata anak-anak yang menjadi korbannya lebih banyak gitu kan, kemudian malah tidak menikah itunya si pimpinan agama itu apa namanya itu ya supaya ulah kena eta kalimat eta gitu, jadi kan saya ya teruskan kalau Bang Deddy punya ini. Ya saya nambah aja ya coba mengerucutkan ya. Oke lah, pertama tadi ternyata banyak faktor gitu kan, tidak hanya masalah ekonomi dan sebagainya. Nah justru ini yang menjadi catatan kita, tugas kita bersama di Kabupaten Tasik misalnya. Di sisi lain saya apresiasi gitu kan, ternyata KPAI ini banyak menguak tabir masalah perlindungan anak gitu. Kita juga nggak tahu, mungkin di Garut dan Ciamis mungkin sebetulnya lebih banyak, karena mereka tidak punya lembaga KPAI misalnya gitu. Karena maksud saya yang pertama yang saya tanyakan sebetulnya data yang tadi peringkat keempat gitu kan, terus ke satu dalam masalah kepercayaan dan sebagainya itu yang datanya berdasarkan apa? Berdasarkan laporan, temuan, terus siapa yang berhak mengeluarkan data itu? Ya. Apakah KPAI pusat atau bagaimana gitu? Nah, di sisi lain juga tugas KPAI saya juga ingin menyoroti gitu kan. Ketika semakin banyak temuan, apalagi trennya semakin meningkat gitu kan. Ini sebuah prestasi atau sebetulnya sebuah kemunduran gitu kan. Kan jadi pertanyaan juga, terus KPAI itu sebagai apa? Preventifnya seperti apa gitu. Nah, saya pikir ini juga harus dijelaskan juga ke masyarakat gitu, Mas. Iya, saya jawab tadi. Jangan melihat, jangan-jangan ketika nanti ini banyak kasus, wah gara-gara KPAI halus diurang KPAI dan kemudian kasusnya jadi mengungkap, tidak gitu. Jadi gara-gara ya KPAI. Jadi terungkap di daerah lain, mah teka ungkap gitu. KPAI. Nah, jangan seperti itu. Tapi anggap ini sebagai bagian yang tadi karena ada, kemudian kita menjadi mengungkap dan kita bicara. Meskipun akhirnya di Tasik tikirnya cina gitu. Padahal yang lain itu tidak menyebutkan di daerah tetangga kita mah ada eueuhnya. Mungkin kan tidak terungkap. Nah, karena terungkap kemudian kita nyari solusinya dia tertahu termasuk pencegahannya. Kalau biasa gini, Mas, pertama itu anak ini kan akhirnya menjadi dua nih posisinya itu, pelaku kekerasan dan korban kekerasan sekaligus kan gitu. Dan saya yakin ini mata rantai. Misalnya gini, seperti kasus yang terakhir terjadi di Banten itu Pak Muhajir, yang anak-anak yang membunuh ODGJ itu, itu kan diduga anak-anak itu pernah juga menjadi korban kekerasan sebelumnya. Artinya kekerasan yang terjadi atau yang dilakukan kepada anak itu tidak terjadi, dia terjadi begitu saja. Si pelaku bisa jadi dia asalnya adalah korban, dia terbelakang. Asalnya korban, dan kemudian kita juga harus mengantisipasi si korban untuk tidak kemudian menjadi pelaku. Seperti misalnya dalam kasus korban kekerasan seksual anak misalnya, dia berpotensi menjadi pelaku loh di masa depan. Betul. Jadi ada hal yang menurut saya sangat penting adalah bagaimana kita memutus mata rantai kekerasan ini, terutama kepada anak. Karena dia akan terus berlanjut. Nah, inilah pentingnya kemudian kita mencari solusi dari akar masalahnya apa sih sebetulnya ini masalahnya kan gitu. Nah, makanya saya kira Mas Ato ya mungkin KPAID ke depan atau mungkin sekarang saya nggak tahu sudah mulai berjalan. Jadi tidak berhenti pada hanya memadamkan api. Ini kan pokoknya kan Marumansun ya KPAI mah kan sikap pemadam kebakaran ini Mas. Nah, Pareman. Nah, maksud saya ini kita jauh lebih penting tadi itu kita mencari akarnya. Mungkin kita bisa cari ya berapa persen sih karena faktor kemiskinan, kan gitu. Berapa persen sih karena faktor pendidikan? Misalnya, Mas, faktor pendidikan ini saya kira ini harus dipikirkan oleh para praktisi pendidikan di kita. Saya khawatir kenapa nggak nyambung. Kebayang nggak guruna generasi X atau bahkan baby boomers guruna, ya kan? Contoh generasi lama itu guru seumur Bah Hafid. Baby boomer. Baby boomer kan seumur Bah Hafid guruna. Budakna Gen Z. Anu kan teu matching teh gini, Pak. Generasi saya lah ya.
generasi saya. Guruna generasi Bapip. Milenial jeung kolonial. Generasi milenial jeung generasi kolonial. Akhirnya kekerasan verbal. Kekerasan terhadap orang tua. Nah, Mas ini saya kira Mas ini juga saya ingin itu KPAID itu bisa mengeluarkan rekomendasi dari temuan-temuan. Misalnya, oh ini sekian persen nih karena faktor kemiskinan, pola asuh misalnya. Kemudian di sekolah pendidikan, di pendidikan tuh saya yakin ini faktor guru. Jangan-jangan guruna, saya khawatir guruna apa ngoperasi HP. Kan sementara kita ketemu dengan generasi yang gus mainan game segala rupa lah gitu anak murid. Nah sementara gurunya udah gaptek. Nah ini saya kira ini kita perlu banyak hal dalam hal ini. Ya. Karena apa? Karena yang saya sampaikan tadi itu Pak. Ya. 512 kasus kekerasan. Gimana kalau itu beranak pinak? Dia sendiri berpotensi melakukan. Nah, misalnya Ada pengalaman yang didapat pada saat kecil itu kan karena si Al-Hajari. Ya seperti lukisan di atas batu. Kalau tergoresnya itu lama, dia akan menjadi ingatan ke masa depannya. KPAID sendiri itu melakukan riset secara kalau pendalaman kan melalui kasus ya. Betul. Maksudnya, tapi kalau berbicara akar, pernah nggak dilakukan riset perilaku? Tentu kan itu kalau di 512 itu kalau disebar zona kan tersebar di beberapa wilayah yang tanda kutip potensi terjadi kekerasan terhadap anaknya sangat tinggi. Ya. Pernah nggak wilayah mana saja yang Pernah. potensinya tinggi? Datanya di kita itu lengkap karena kalau kita kan berbasis data yang masuk gitu ya. Nah, tapi mungkin saya ingin mengungkap dari Kang Denny dulu gitu. Tapi sebelum saya ungkap, biasanya kita itu bertanya sama teman-teman DPRD, sekarang saya ditanya sama teman-teman DPRD. Ya. akhir zaman ini. Akhir zaman. Spesialisasi. Ya. Jadi data angka perceraian itu datanya bukan di kita. Gitu. Itu datanya di Pengadilan Agama. Jadi satu hari saya ingin bercerita dulu nih. Satu hari saya dipanggil oleh dinas, di mana di situ kita menerima kedatangan tamu dari BRIN, di mana BRIN itu akan melakukan riset terkait dengan tingginya angka perceraian di tahun 2022 kemarin. Gitu. Kita kaget dong semuanya, termasuk saya kaget. Ini kenapa tertinggi? Gitu. Nah, kemudian pemerintah daerah, termasuk kita pada saat itu, Memang yang cerai berapa ribu sih? 976 tahun 2022. Ada daftar usianya nggak? Masih ada dong? Ada. Ada. Ini Bapak, ini ini pernikahan di bawah umur, perceraian ya, angka perceraian. Angkanya di kita cukup tinggi. Dan sebetulnya angka ini sudah ditekan lebih turun dibanding tahun 2021 karena tahun 2021 itu di kita itu angka pernikahan dini itu mencapai 1.200. Oh, yang Gitu. nikah dini 1.200. Iya. Yang cerai Yang cerai mencapai angka 700 tahun 2021 771 angka perceraian di kita, dan itu angka tertinggi gitu di Jawa Barat. Kemudian pada saat kita melakukan sebuah komunikasi gitu, ini kenapa Pengadilan Agama kok tidak ada koordinasi dengan kita? Kita menyerahkan Pengadilan Agama dong. Gitu. Kenapa anak-anak di bawah umur ini dikawinkan? Gitu. Begitu kita konfirmasi dengan Pengadilan Agama gitu. Pengadilan Agama pun menyerahkan pemerintah daerah. Kita ini kan pelayanan gitu. Ada apa nih di sananya kok pada sampai begini gitu? Kok sampai cerai pada begini gitu? Nah, itu tadi. Gitu. yang nikah dini, Nah. yang nikah dini itu kan rata-rata hamil duluan ya. Hanya 5% angkanya. Oh, 5%. Hanya 5% saja angkanya. Yang dalam tanda kutip kecelakaan itu dari angka 900 sekian itu hanya 5%. Itu data di Pengadilan Agama. Yang lainnya faktor apa? Gitu. Yang lainnya Nggak kuat. Nggak lagi-lagi soal ekonomi loh itu. Ada mungkin kultur gitu ya, ada kemudian ekonomi juga masuk gitu, ada kurang tersosialisasinya dengan baik tentang pendidikan sehingga anak itu tidak meneruskan ke jenjang SMA gitu, sehingga dalam pola pikir orang tua itu nyangga suatulah gitu kawin gitu. Ya, jadi faktornya banyak. Kemudian Kang Denny, saya pikir bahwa saya menyadari betul karena ini kan
saya tidak melakukan riset di kabupaten yang lain kecuali Kabupaten Tasik. Gitu. Bahwa apakah ini sebuah keberhasilan atau sebuah kemunduran dengan banyaknya kasus gitu. Saya tidak mengatakan bahwa ini adalah sebuah kemunduran atau sebuah kemajuan, tetapi yang jelas bahwa hari ini peradaban memang berkembang. Ada pergeseran. Ada pergeseran gitu. Nilai. Persoalan kita hari ini bisa tidak kita hadir di tengah-tengah mereka ketika ada peristiwa itu. Gitu. Nah, maka jawabannya kami siap kan itu. Gitu. Terus kemudian yang berikutnya gitu, bahwa yang tadi Kang Asep menyampaikan, ini jangan sampai hanya akarnya saja. Itu betul. Jangan sampai hanya Jangan sampai hanya permukaannya saja. Ini betul. Ayo kita buka anggaran tentang perlindungan anak. Ayo kita berapa? benar. Nah, ayo kita buka gitu. Terus kemudian ya, terus kemudian Urusan wakil ketua. satu itu. Ini persoalan di level kebijakan. Bakar gitu. Beres. Iya. Apa Ini maksudnya, Pak? Kita perjuangkan nanti Bang. Oleh Asep Muslim dari 6 ya nanti. Perjuangkan dari Bangkar. Perjuangkan oleh Asal Asep Muslim Pak. Iya, ini edit ya. ya. Perlindungan. nggak ada edit. Saya potong boleh nih. belum belum Nanti. belum selesai. Nanti kan itu kan ada beberapa rentetan Tadi ngomong kebijakan. anggaran, Gitu. bukan. Kita terus kemudian yang berikutnya, kesulitan terberat di kita itu adalah membangun sebuah pola koordinasi satu sama lain supaya ini bisa terkait. Ini sangat sulit untuk dibangun sebuah koordinasi untuk Anda nggak menciptakan mengatur itu, apa? sebuah kebersamaan. Diatur pola keterpaduan, gitu. Tetapi kemudian untuk praktek action di lapangan untuk bisa bersama-sama itu bukan pekerjaan yang mudah. Antar lembaga ya Mas ya. Antar lembaga, gitunya, antar dinas, gitu. Nah, jadi kan Sorry Mas, biar jelas nih. Itu lembaga-lembaga yang terlibat untuk dikoordinasikan mana aja itu Mas? terkait dengan Kebutuhannya anak, mana aja? ya terkait dengan anak. Nah, saya ingin sampaikan bahwa ketika anak itu masih dalam kandungan, maka ini terkait dengan dinas kesehatan. Oke. Nah, ketika anak itu lahir, maka terkait dengan Dukcapil, dia Oke. butuh dilengkapi dengan ABCD-nya. Nah, kemudian pada saat anak itu sudah lahir, sekolah terkait dengan Disdik, gitu. Lembaga-lembaga ini saling terkait, gitu Orang tuanya sebetulnya. cerai, bapak-bapak, Gitu. Orang tuanya sosial. cerai, kemudian sosial, segala macam. Ketika anak itu terlantar, berurusan dengan sosial, gitu. Jadi Disdukcapil, dinas kesehatan, dinas pendidikan, kemudian dinas sosial ini adalah dinas-dinas yang memang berkompeten di dalam hal ini. Harusnya program ini saling Ini sambung adalah harusnya. ini adalah garda terdepan di dalam penyelamatan anak, gitu. Nah, kemudian saya sering berkeliling ke tiap-tiap sekolah. Ketika saya menyampaikan fakta yang sebenarnya terjadi, para guru itu kaget, maknya diulang gitu. Gitu. Sama seperti halnya kagetnya saya bercerita hari ini. Gitu. Ternyata dia tidak tahu dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Gitu. Yang saya maksud adalah tadi disinggung antara generasi milenial dengan generasi kolonial. Ini terjadi kesenjangan sehingga di dalam tugas dan Antara Gen Z fungsinya dan baby boomers gitu kan. ini bertabrakan. Gitu. Ini bertabrakan gitu. Sehingga sehingga gitu. Pola sosialisasi masif ini memang harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah, sekarang persoalannya untuk melakukan pola sosialisasi masif ini dengan luas wilayah yang sebegitu luas. Gitu. 39 kecamatan, 351 desa. Ini butuh ditopang dengan anggaran yang cukup. Lain ceritanya kalau misalnya Tasik Utara sudah jadi kabupaten, maka gampang tuh sosialisasi. Kok jadi kesana sih? Ya umpama gitu. Kalau ini kan Kita nanti debat di ruang lain Mas soal tersebut. ya, ya kan maksudnya jalan kampanye saya nggak bisa kampanye. Nah, sehingga saya berpikir bahwa ini memang butuh dikeroyok gitu. Karena memang anak-anak ini dikeroyok bersama-sama oleh orang luar gitu. Maka kita juga pola penyelesaiannya harus dikeroyok bersama-sama. Kembali saya ingin tertarik yang tadi Kang Asep Muslim menyampaikan bahwa jangan-jangan bonus demografi itu hanya mimpi. Maka saya katakan Dan jadi kutukan. dan saya katakan betul. Kang Asep selama 6 tahun saya di dunia anak, saya mendapati persoalan yang ada pada anak itu satu, ketika anak itu ekonominya menengah ke bawah, dia diakrabkan dengan alkohol. Di salah satu kecamatan di Tasik Utara, beberapa hari yang lalu, anak SMP dan SD pesta ciu, dan satu diantaranya overdosis meninggal. Gitu.
di Tasik Utara, gitu. Anak-anak kita itu yang ekonominya menengah ke bawah diakrabkan dengan alkohol. Apakah ini ada yang menggerakkan? Mungkin ada. Anak yang ekonominya menengah ke atas diakrabkan dengan narkoba. Beberapa bulan yang lalu teman-teman dari kepolisian menemukan narkoba di Kecamatan Raja Pola itu sampai 12 kg. Kemudian di mana? Di Pangandaran ditemukan sampai 1,1 ton narkoba. Itu di sana. Yang ketiga, anak-anak kita juga ini sudah mulai diakrabkan dengan kekerasan seks bebas. Gitu, seks bebas. Anak-anak kita sudah hobi misalkan video call, seks, segala macam gitu, PCS. tanpa ya PCS itu gitu. Kemudian yang keempat, tentang anak ini dilindungi oleh undang-undang, anak-anak kita diakrabkan dengan perbuatan kriminal. Coba lihat di televisi atau berita-berita, anak-anak kita pasti. Nah, terus yang terakhir, yang kelima, anak-anak kita sudah diakrabkan dengan eksploitasi anak. Sehingga muncullah TPPO dan sebagainya. Apa? Saya berpikir TPPA, tindak pidana perdagangan anak. Gitu. Sehingga saya berpikir ini kita mendapatkan bonus demografi ini bukan berarti saya pesimis ya. Lihat fakta hari ini, apakah ini sebuah angan-angan yang berlebihan? Ketika untuk mencapai tangga itu, gitu, hari ini tangganya dihancurkan satu demi satu. Itu anak yang sudah jadi manusia. Anak yang belum lahir dihantam dengan stunting. Tahun 2018, stunting di Kabupaten Tasikmalaya mencapai 32%. Dan itu mengantarkan kita angka tertinggi di Jawa Barat tahun 2018. Gitu. Jadi persoalannya bahwa hari ini persoalan anak ini sudah sangat darurat. Gitu. Sudah sangat darurat sehingga butuh ada intervensi, saya pikir, dari semua pihak. Gitu. Infrastruktur pemerintahan kita sebetulnya lebih maju dibanding negara maju. Kita ada RT, ada RW. Gitu. Di tingkat desa ada muspida tingkat desa. Babinsa, Babinmas, kepala desa. Ada polisi RW. Sekarang ada lagi polisi RW. Gitu. Di tingkat kecamatan Ada muspika. ada muspika, gitu. Semua infrastruktur sudah lengkap. Yang berikutnya kemudian hari ini ada dana desa, gitu. Di tingkat RW, gitu. Di tingkat RT, maka biasanya Kang Muhadjir, di tingkat RT itu di situ ada RT, ada kader, ada hansip. Kalau RT, maka biasanya Pak RT ini tahu si anak itu bandel, si anak itu miskin, si anak ini kaya. Itu tahu RT. Ada ibu kader, maka biasanya ini tahu ibu ini hamilnya sekian bulan, kemudian pada bulan tanggal kira-kira melahirkan. Itu lengkap datanya. Kalau hansip berbicara keamanan, biasanya dia paling ngerti lah gitu masalah keamanan. Nah, yang saya maksud, kalau kita itu ada keberpihakan, tinggal mencari cantolan hukumnya, dana desa itu bisa digerakkan untuk menyelamatkan anak-anak. Dana desa itu. Gitu. Sumber-sumber bagaimana menyelamatkan anak itu sangat mungkin. Tinggal persoalannya, hati kita ada di mana. Kalau menurut saya, ya masalah anak ini emang masalah kita bersama, gitu kan. Ya kalau saya sih usul konkret saja, Mas, gitu kan ya. Untuk Kabupaten Tasik, saya yakin KPAI ini sudah ada pemetaan, sudah ada mapping, gitu kan ya. Kecamatan-kecamatan mana yang rawan, begitupun juga dengan jenis jenis kasusnya, gitu kan. Nah, sehingga kalaupun ada keberpihakan pemerintah, kita tidak mungkin langsung misalnya anggaran itu fokus seluruh kabupaten, tidak mungkin juga, gitu kan. Tapi paling tidak kita coba preventif di mapping area-area itu, gitu. Kalau misalkan oke lah kita coba, gitu kan, konkretnya ada 3 kecamatan yang rawan, di situ dibutuhkan apa, persoalannya apa, dan anggarannya bagaimana, itu kita fokuskan di situ. Kemudian yang selanjutnya juga tadi klasifikasi anak sebenarnya kan beda-beda ya usianya, gitu kan. Ada yang mana kewenangan kabupaten, kalau mungkin udah 15 tahun ke atas itu kan SMA itu beda lagi, gitu kan, karena kewenangannya provinsi. Jadi ya menurut saya langkah konkretnya, gitu kan, KPAI tentunya nanti juga sudah mapping, terus juga kemudian kita audiensi di DPRD, gitu kan, kira-kira mana saja yang memang butuh penanganan khusus, gitu kan, mana yang butuh penanganan, mana yang butuh preventif, gitu kan. Kalau penindakan mungkin ranahnya udah APH dan sebagainya ya. Itu aja, Mas. Jadi langkah konkretnya itu aja. Oke. Pak Abang. Tadi saya sudah mengawali dengan anak itu adalah titipan masa depan gitu. Kemudian jangan sampai apa yang tadi
bonus demografi ini kemudian menjadi musibah demografi buat kita gitu. Kalau kita tadi tidak menyiapkannya dan berhenti sekarang saling menunjuk kesalahan siapa. Ini karena siapa yang tidak bertanggung jawab. Tapi mari sama-sama kita menyambut kelebihan demografi itu sebagai betul-betul menjadi bonus buat Indonesia. Kalau buat Tasikmalaya juga sama gitu ya, bahwa kita juga mungkin punya dari sekian ini kalau dihitung sekian ratus ribu itu baru sampai di hitungan 18 tahun ya. Kalau kita berhitung yang belum lahir tadi ke tahun 2045 jadi yang digambarkan oleh banyak pihak diramalkan kita menjadi negara dengan bonus demografi tersebut itu kan termasuk juga yang masih sekarang masih dalam kehamilan gitu kan. Dan saya sepakat tadi mari kita sama-sama dengan apa yang sekarang kita kenal dengan pola pembangunan pentahelik gitu ya. Jadi tanggung jawab kita ini bukan tanggung jawab kemajuan menyelamatkan anak itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, bukan hanya tanggung jawab apalagi lembaga komisi saja gitu. Tentu saja ini menjadi tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab juga lembaga gitu ya, korporat gitu, masyarakat juga terutama gitu ya. Itu ada saya gambarkan lima komponen yang memang punya peran gitu dalam pembangunan, dan pembangunan yang dimaksud itu kan bukan hanya pembangunan fisik semata gitu, tapi karena yang dibangun itu adalah jiwanya, anaknya yang menjadi titipan masa depan kita yang kita persiapkan, penerus kita yang akan menghadapi hidup yang lebih sulit ya, yang tidak sama dengan apa yang dialami oleh orang tuanya gitu ya. Banyak anak-anak kita punya hidup yang lebih. Terima kasih, itu saja mungkin ya. Oke, Pak Muslim. Kalau saya konkret ya, saya lihat akar yang pertama itu adalah ekonomi. Artinya apa? Artinya ini tugas kita semua, terutama di pemerintah ya. Kalau saya sih nggak tugas kita semua sebetulnya. Kalau soal ekonomi, tugas pemerintah, penguasa yang benar ini punya program pemberantasan kemiskinan. Satu itu. Yang kedua, kalau di soal pendidikan, ini saya coba karena singkat waktu ya, saya mencoba dua hal itu, ekonomi dan pendidikan. Kalau soal pendidikan, Mas, saya menawarkan kampanye Ayo Mondok. Mari kita ke pesantren. Tasik ini kita punya pesantren loh, Tasik ini. Dengan mungkin dengan sekian kekurangannya lah pesantren, tapi saya sangat yakin kita masih punya banyak kelebihan di pesantren. Jadi kalau saya mengajak mari ke pesantren, saya contohkan sedikit aja. Kalau di rumah orang nakal itu orang yang nggak sholat. Tapi kalau di pesantren Pak, orang sholat itu masih disebut nakal kalau dia nggak berjamaah. Iya kan? Jadi levelnya berbeda kan gitu. Levelnya udah beda. Orang sholat tuh masih nakal kalau di pesantren. Kalau dia sholat sendiri, kalau dia nggak berjamaah, ditajir kalau di pesantren. Kemudian HP juga, kalau tadi kita bicara soal akses digital, HP juga dibatasi. Jadi kita tuh sebetulnya Tasik ini punya satu warisan dari para leluhur kita, yaitu sistem pendidikan pesantren. Kalau saya sih lebih ke sana. Kan gitu. Mari kita kembalikan lagi kepada warisan dari orang-orang tua kita. Dan yang terakhir saya ingat saya nutup ini closing statement saya itu Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin itu, rusaknya masyarakat itu karena rusaknya penguasa. Terima kasih. Terima kasih, Boleh Priangan. Nggak usah, nanti kita bahas lagi. Nggak usah. Ini baru pertama, dan ini sorry ya, angkat. Nggak cut satupun. Terima kasih Pak Mas Oto, terima kasih Denny Delani, terima kasih caleg anggota Dewan Provinsi Jawa Barat dari P3, terima kasih caleg anggota Dewan dari Dapil 6 Kabupaten Tasikmalaya. Oh iya, Dapil 4 dari Gerindra. Soal anak ini soal yang sangat pelik dan sangat kompleks sekali. Anak, persoalan kekerasan terhadap anak itu ada di sekitar kita. Dan satu hal yang hilang dari masyarakat kita adalah karakteristik masyarakat yang saling memantau,
saling memperhatikan di antara sesama. Sikap guyup, rukun, sabanda, sariksa. Tentu saja harus dihidupkan kembali agar menjadi kontrol bersama, baik dalam soal ekonomi, sosial, maupun soal lain. Kita punya budaya juga, ada pendidikan tradisional yang sekarang sudah dimodernisasi berbagai rupa dengan berbagai macam bentuk, ada pesantren, ada lembaga-lembaga lain yang menjadi katalisator persoalan. Tentu saja ini adalah dampak dari sebuah kemajuan dan harus kita camkan bersama, ada sebuah pergeseran nilai dari kemajuan yang sudah kita toreh. Ada pergeseran nilai yang sangat dinamis dan akan senantiasa terus berubah. Mudah-mudahan kita bisa menjaga nilai-nilai yang luhur di dalam budaya kita dengan berbagai macam upaya. Kita ketemu lagi di perspektif episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.